kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Program Smart Fisheries Village atau SFV kembali dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Salah satu lokasinya yakni di Desa Ajakang yang terletak di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati bersama unit Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP lainnya turut melakukan kunjungan kerja ke lokasi calon SFV pada 22 hingga 24 Mei lalu. Dalam kunjungan kerjanya, Lili bersama tim bertujuan untuk merintis langkah awal untuk membangun desa perikanan pintar dan terintegrasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain mengadakan audiensi kepada Bupati Baru, mengadakan audiensi kepada perangkat desa sekaligus pelaku utama kelautan dan perikanan, audiensi kepada Bupati Kabupaten Baru dilaksanakan di kantor Bupati sekaligus mengundang berbagai kepala organisasi perangkat daerah. Pada kesempatan ini, Lili bersama perwakilan jajaran unit lain memaparkan program SFV Desa Ajakang serta berdiskusi lebih lanjut dalam rangka menjaring dukungan pemerintah setempat untuk terwujudnya SFV Desa. Pada sambutannya, Suwardi Saleh selaku Bupati Baru menyampaikan perhatian kepada program Smart Fisheries Village. Ia menyatakan persetujuan serta dukungannya untuk kelancaran program ini. Tak hanya itu, rombongan juga turut mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi aspek pengembangan SFV Desa Ajakang, yaitu wisata bakau, budidaya rumput laut, usaha penggelondongan udang dan ikan, produksi pakan mandiri, tambak udang windu dan faname, rumah magot, tambak bandeng umpang, dan gedung unit pengolah ikan. Sebelumnya, Lili dan jajaran unit lain telah mengaudiensikan paparan SFV kepada perangkat desa serta pelaku utama kelautan dan perikanan. Kegiatan ini diadakan sekaligus guna meminta timbal balik dan saran serta berdiskusi terkait arah program sesuai kondisi sosial ekonomi dan perikanan Desa Ajakang. Selain itu, tim Puslatlo KP juga melakukan sosialisasi program SFV kepada generasi muda ke sekolah-sekolah di wilayah Desa Ajakang meliputi SDN 113 Minangatoa, MTS Muhammadiyah, PAUD Aisyah Bustanul Atfal sebagai langkah awal pengenalan program dari BRSDMKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut sebagai upaya dalam menyukseskan 5 program prioritas KKP yang ditargetkan pada tahun 2024. Untuk itu, sebagai dukungan program tersebut, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP menggelar beragam kegiatan pelatihan meliputi pelatihan diversifikasi olahan ikan pada 17 hingga 18 Mei 2023 di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Selain itu, turut diselenggarakan pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan yang diselenggarakan pada 18 hingga 19 Mei 2023 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pelatihan tersebut difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dengan diikuti sebanyak 300 peserta. Selain itu, pelatihan diversifikasi olahan ikan juga turut dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya pada 21 hingga 22 Mei 2023 dan di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 22 hingga 23 Mei 2023 yang diikuti sebanyak 300 peserta. Pelatihan budidaya rumput laut Yosema Kotoni juga turut terlaksana di Kabupaten Banggai, Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada 23 Mei 2023 yang difasilitasi oleh BP3 Bitung dengan diikuti sebanyak 52 orang pelaku utama dari Kabupaten Banggai, Kepulauan dan 50 orang pelaku utama dari Kabupaten Bone. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas KKP dari hulu hingga ke hilir agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan mutu yang terjamin. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan sebagai wadah peningkatan kompetensi bagi para pelaku utama dan pelaku usaha. Kepala BRSDMKP Inyoman Radiarta menyampaikan komitmennya dalam mempersiapkan SDM di sektor kelautan dan perikanan guna mendukung program KKP melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dengan mendorong konsep ekonomi biru.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatlu KP Lili Aprilia Pregiwati menyampaikan, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku utama dan pelaku usaha dan sebagai perbaikan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Lili juga menyampaikan terwujudnya program prioritas KKP tak lepas dari peran penyuluh perikanan untuk mendampingi para pelaku usaha perikanan. Terlaksananya kegiatan pelatihan tersebut merupakan kolaborasi antara KKP dengan anggota Komisi 4 DPR RI meliputi Sudin yang menginisiasi pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan, Hanan Arozak, Maria Lestari, dan Yohanes Franciscus Selema yang menginisiasi pelatihan diversifikasi olahan ikan. Melonjaknya harga pakan ikan membuat biaya produksi budidaya ikan semakin tinggi, sementara permintaan dan daya beli masyarakat untuk konsumsi ikan air tawar terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan para pembudidaya untuk menyiasati kerugian, salah satunya dengan berupaya menekan tingginya harga pakan ikan, yakni dengan menggunakan pakan mandiri yang menggunakan bahan baku lokal. Di Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, terdapat salah satu kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan bernama Mina Mandiri yang memproduksi pakan mandiri dan pakan alternatif. Pokdakan Mina Mandiri ini memproduksi pakan ikan berbahan baku dari bonggol jagung. Hal ini lantaran di wilayah Banyumas terdapat limbah bonggol jagung yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga berkat inisiasi penyuluh perikanan, pokdakan ini memanfaatkan bonggol jagung sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan. Adanya pembuatan pakan ikan ini selain untuk menekan tingginya harga pakan, juga sebagai dukungan program Smart Fisheries Village di Desa Panembangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Dalam kurun waktu 4 bulan, permintaan pakan mandiri semakin meningkat, yakni pada bulan Januari hingga April 2023 permintaan pakan mandiri mencapai 700 kg. Terhitung sejak dimulainya pembuatan pakan mandiri pada September 2022 hingga April 2023, pokdakan ini mampu memproduksi 5 ton pakan ikan mandiri. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, nilai produksi pakan mandiri mencapai Rp45 juta dengan harga jual Rp9.000 per kilogramnya. Menariknya, melalui pendampingan dari penyuluh perikanan Kabupaten Banyumas, pokdakan ini sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga hal ini selain bisa menekan biaya produksi pakan, juga bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup menjanjikan. Siapa yang tidak mengenal Smart Fisheries Village Panembangan? SFV Panembangan kini berhasil menarik minat banyak wisatawan. SFV yang terletak di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini telah berhasil menarik ratusan wisatawan perharinya untuk berkunjung ke lokasi tersebut, tepatnya di wisata Swarga Mina Padi. Belum lama ini, nama Swarga Mina Padi sangat populer di telinga masyarakat Banyumas. Sesuai dengan namanya, Swarga Mina Padi merupakan spot wisata alam dan edukasi perikanan dengan menyuguhkan hamparan sawah Mina Padi seluas 25 hektar. Di lokasi ini, para pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan tamasya seperti ciblon anak, wisata edukasi Mina Padi dan Mina Palawija, memberi pakan ikan, swafoto dengan spot foto view hamparan sawah, atau sekedar singgah untuk menyantap jajanan dengan pemandangan sawah yang menyegarkan mata. Tak perlu merogoh kocek cukup dalam, hanya dengan membayar parkir sebesar Rp2.000 saja, Minamania bisa menikmati wisata dengan panorama yang indah. Wah, ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Setiap harinya, Swarga Mina Padi mampu menarik ratusan wisatawan untuk berkunjung. Dari kunjungan ratusan wisatawan tersebut, setiap harinya mampu meraih omset mencapai Rp1 juta. Selain wisatawan lokal, lokasi ini juga kerap menjadi pilihan wisata edukasi untuk para anak sekolah. Hingga kini, Swarga Mina Padi telah dikunjungi total 53 instansi pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah dasar untuk belajar praktek Mina Padi. Lokasi edukasi Mina Padi dan Mina Palawija ini sendiri adalah hasil kerjasama antara desa dengan penyuluh perikanan yang bertugas mendampingi program SFV di SFV Panembangan. Di atas tanah seluas 2.800 meter kubik, para penyuluh perikanan membangun kawasan percontohan penyuluhan Mina Padi dan Mina Palawija yang menjadi target wisatawan. Maju terus untuk SFV Panembangan. Nah, itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like,
komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.